Let's go. Halo, hai, Halo, Paul. hai, sorry tadi nyari kebanyakan orang yang live, gue nyari yang mana ya studio Antelope tuh. Itu merah-merah Baik, merah-merah semua ya di atas. maaf ya Oke, lightingnya Paul, agak gue hot. intro bentar ya ke teman-teman ya. Ya, silakan, silakan. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih udah datang ke Seattle Cinema Live Studio Antelope. Kali ini temanya tadi gue sempat cerita sedikit, yaitu kerjasama antara aktor dan sutradara. Kenapa kita milih topik ini? Karena ini menarik sih, karena sering banget gue lihat, bahkan gue sering ngerasain juga sutradara itu sering banget fokus ke aspek-aspek teknis dalam filmmaking seperti kamera, editing, dan sebagainya, sampai kadang lupa sama keaktoran. Terus juga nggak jarang juga gue denger dari beberapa sutradara ngomong kayak aktor tuh sering jadi momok sebenarnya buat sutradara. Kerja bareng aktor tuh sering jadi momok. Jadi gue pengen ngupas itu bareng Paul Agusta, penulis, sutradara juga sekaligus aktor. Nah, waktu itu gue pertama kali ketemu Paul itu kayaknya di JAV 2011 mungkin ya kalau nggak salah ya. No way before that, man. Sebelum itu ya, gue sendiri juga Confident lupa pas udah lo lama menang. nih. Confident pas lo Ah, menang. Dikenalin oke nama oke. Dimas. Nah, waktu itu kan, iya iya ya, gue inget gue udah lama banget tuh ya. Yap. Nah, pas itu tapi lu belum belum jadi aktor kan? Lu masih sutradara aja ya waktu No. itu? Ya, saudara aja. Atau Ya. nggak maksudnya lu udah berkarir sebagai aktor belum sih di waktu itu? Belum sama sekali belum, sama sekali nggak kepikiran malah pada saat itu. Oh, jadi bahkan pas lo kuliah gitu-gitu juga lo pernah ngambil basic kayak kelas acting gitu atau sama sekali nggak malah? Ngambil karena pada saat itu kalau di kampus gue kalau major lo directing lo wajib ambil acting minimal 2 semester. Dan Oke, kebetulan gue lumayan nagih waktu itu jadi gue ngambil 4 semester. oke. Nah, terus lo boleh ceritain dikit nggak kenapa pas lo pertama kali decide jadi aktor dan serius memutuskan untuk dalam tanda kutip serius menjadi aktor itu kapan dan gimana ceritanya itu? Oke, keputusan untuk memutuskan kayaknya oke, I think I'm gonna do this seriously itu sebenarnya nggak terlalu lama yang lalu, baru 2016-an, 2016 akhir. Um, Sebelumnya itu gue sama sekali tidak ada niat untuk jadi aktor, just focusing on my directing dan ngajar. Um, tapi yang terjadi adalah gue mulai diajak main film. Yang pertama waktu itu uh, Lucky Lucky Kuswandi, Hmm. Selamat Pagi Malam. Um, dan Selamat Pagi Malam itu kayak pecah telurnya gue main film lah, panjang. Hmm. Sebelumnya gue film-film pendek di kampus, teater di kampus juga. Gue juga pernah seliweran di film pendek gue yang parkir. Uh, Ya. tapi cuma seliweran doang. Um, itu ya gue nggak pernah nganggap itu terlalu serius gitu. Terus gue main di Selamat Pagi Malam dan gue sangat menikmati prosesnya. Um, Lucky is a wonderful director for actors. He directs actors very well. Um, tapi abis itu gue juga nggak mikir oke sekarang gue aktor nggak gue ya udah satu film gitu. Um, lalu abis itu gue diminta main di dua scene di Sun Moon Hurricane tapi yang kepake cuma satu scene sama Andrew Chung. Terus abis itu jadi kayak gue main film hanya kalau diajak teman. Um, jadi gue nyebutnya spesialis aktor film teman lah waktu itu karena gue nggak seriusin banget gitu. Um, dan yang the turning point terjadi setelah gue main Copy of My Mind sebenarnya sih. Karena waktu itu gue back to back syuting Cokro Aminoto di mana gue diminta Mas Garin, terus lalu Copy of My Mind. Nah, setelah Copy of My pas Copy of My Mind, um,
nggak tahu apa yang terjadi, gue dapat nominasi pemeran pendukung terbaik FFI buat Hmm. Kopi Manban, which was a shock to everybody, I'm sure, including myself, especially myself. Um, nah setelah itu, setelah nominasi Citra itu, tiba-tiba gue mulai dihubungi oleh filmmaker, filmmaker yang bukan bukan teman, maksudnya yang gue Teman. nggak kenal atau nggak kenal Hmm. dekat gitu. Malah some companies yang gue sama sekali nggak tahu gitu. Um, dan gue jadi pikir, okay, there might be some traction in this. Dan gue juga menikmati, sangat menikmati prosesnya. Karena yang satu hal yang gue paling suka pada saat itu sampai sekarang adalah kenapa gue suka acting sebagai sutradara. Itu juga pendidikan bagi gue karena gue dapat benar-benar live lessons dari sutradara lain. Gue Hmm. langsung ngeliat director lain gimana cara kerjanya gimana gitu. Dan itu, so I was really excited. Okay, I'm starting to get a lot of acting offers. Ya udah yuk seriusin aja. Yeah. So I started literally taking every offer I could get selama jadwal memungkinkan. Jadi gue selalu bilang kalau kriteria gue sebagai aktor kalau ditanya lo terima peran apa aja, gue jawaban gue cuma dua sih, yang dibayar dan gak bentrok. Sesimpel Oke. itu. uh, Lumayan passion gue kalau jadi aktor. Oke. Paul, tadi kan lu sempat bilang kayak ya lu dapat live lesson karena kerja sama bareng sutradara kan. Ini gue juga mau Ya. cerita sih. Gue juga pas lagi ngerjain film gue yang sekarang ini kan gue ngambil juga tuh kelas acting dan nge-observe berapa kali acting coach. Jadi gue terlibat lah belajar acting gitu. Walaupun basic banget sebenarnya. Dan itu juga ngerubah sebenarnya perspektif gue soal penyutradaraan. Karena gue jadi tahu, tiba-tiba gue jadi tahu, oh ternyata itu yang di-expect oleh seorang aktor dari sutradara. Nah, Ya. menurut lo penting gak sih sutradara itu juga belajar acting atau at least ngambil kelas acting gitu? Menurut lo gimana? Kalau ini pendapat gue pribadi ya, Iya, dan tidak mengutuk sutradara yang tidak belajar acting, cuma pendapat gue pribadi aja. Gue merasa wajib. oke. Okay. Gue merasa sangat wajib. Karena ya kasarnya gini, if you're in a film school, if you're studying film, pasti automatically lo akan belajar cara kerja kamera. Lo akan belajar tentang lensa. Terus lo pasti juga akan pengen tahu how the sound work. Lo akan tahu basics of set design, art direction, lighting. Lo akan pengen tahu kan. Nah itu kan semua hal yang masuk ke dalam mise-en-scène. Mm-hmm. So it's acting. Acting Yeah. is part of your mise-en-scène. Kenapa nggak belajar juga gitu, ya kan? Ya, ya. Tugas sutradara adalah untuk mempelajari dan tahu minimal basic dari semua elemen yang masuk ke mise-en-scène dia. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, Termasuk acting. iya. Nah, itu gue juga sering dengar tuh kayak ada yang bilang bahwa keaktoran tadi adalah aspek paling penting dari sebuah film karena itu yang ditunjukin ke penonton, maksudnya nikmatin aktornya karena itu di depan kamera kan. Kalau lu ngelihatnya gimana, maksudnya apakah keaktoran itu paling penting dan lebih dibandingkan aspek-aspek lainnya atau gimana? Menurut gue susah untuk bilang mana yang paling penting, mana yang tidak. Karena itu sangat tergantung kepada cerita film itu, kepada what kind of film you're trying to make. Tapi satu hal yang gue sangat percaya, bahwa investasi emosional penonton ke dalam cerita itu lewat aktor, lewat karakter, lewat pemain. Penonton bisa menanam emotional investment, whether that be fear, love, hatred, apapun, ke dalam film itu lewat acting, lewat karakter. Kalau misalnya karakter tidak engaging, tidak bikin mereka cinta, tidak bikin mereka marah, tidak bikin mereka benci atau apa, mereka nggak akan peduli sama filmnya. Kalau nggak ada satu hak orang yang dipegang, itu di situ. Gue percaya itu.
Maka dari itu acting penting. Paling penting tergantung, seperti gue bilang, tergantung what kind of film you're trying to make. Hmm, Tapi menurut gue acting adalah your connection with the audience dimulai di situ. oke. Kayak pintu depannya gitu lah ya, ke Ya, connection lebih dalam. Nah, ini juga sih, tadi gue juga lupa, gue juga pengen nambahin, yang ketika gue ngambil kelas acting yang berpengaruh itu juga bukan ke penyutradaraan aja, tapi juga ke skrip, Paul. Karena ketika jadi gue sempat buntu tuh waktu itu, gue ngerasain buntu, lalu gue coba observe dan bahkan terlibat ke kelas acting walaupun basic. Setelah itu penulisan gue jadi lancar karena gue jadi ya, tahu, ketika gue menulis dialog misalnya, gue jadi tahu bahwa uh, ternyata dialog itu bukan cuman itu kayak kayak lirik, kayak ritme ritme gitu. ya, Gue tahu tempo itu dari control. latihan acting. Nah, lo kan Ya. juga penulis ya. Lo juga menulis gitu. Kalau lo ngelihatnya gimana? Apakah acting dari karena lo juga aktor itu membantu proses penulisan lo atau enggak? Oh, sangat. Jadi gue tuh merasa bersyukur banget pada saat gue sekolah film. Gue dapat harus wajib ikut acting. Karena to my own shock pada saat itu, setelah satu semester gue belajar acting, tiba-tiba kok ini bisa diaplikasikan ke so many aspects of my work ya gitu. Um, gue jadi menulis lebih enak, uh, character development jadi lebih paham. Jadi Hmm. biasanya gue kalau develop karakter itu gue gunakan exercise character development yang gue belajar pada saat gue belajar acting. Jadi gue ngedevelop karakter untuk skrip dengan metode itu gitu, metode yang Oke. sama. Dan jadinya lumayan, gue jadi lumayan matang. Di directing juga gue jadi lebih paham komunikasi sama aktor dan kira-kira ekspektasi aktor tuh apa. Karena gue merasa sih uh, perlu banget, dan gue kadang-kadang agak agak garuk-garuk kepala melihat kenapa banyak sekali sekolah film di Indonesia yang tidak mengharuskan Iya. uh, sutradara belajar acting, Hmm. karena mereka diharuskan belajar kamera, diharuskan belajar yang lain, tapi why not acting? Padahal itu sangat penting menurutku. Iya. Gue aja pernah berpengalaman ngajar di sekolah film beberapa kali, uh, mengajukan kurikulum sampai gue udah bikin silabusnya, ditolak. Nah, Jadi itu gue nggak paham. alasannya apa tuh? Um, Pas ditolak. Alasannya bilang, oh nanti aja belum fit sama kurikulumnya gitu. Oh, oke. Nah, ya sudah. Um, Sedangkan gue menggunakan silabus itu, waktu itu gue sempat mengajar um, kayak block courses di Multimedia University Johor. Gue bikin Hmm. silabusnya untuk itu. Nah, even negara tetangga kita sudah berpikir sejauh itu bahwa harus ada course yang judulnya Acting for Directors. Iya. Gitu. Tapi sayangnya pada saat gue coba propose mata kuliah itu di sini, nggak nembus. Nah, Iya. Ya itu PR yang baru gue sadarin belakangan ini sih, bahwa itu penting banget sih acting class for directors yang masih langka banget sih di sini ya, Paul. iya, iya. Actually sebenarnya sebelum this whole COVID-19 thing, gue sudah merancang workshop terpisah untuk bengkel acting Kuma yang judulnya Acting for Directors memang. Hmm. Tapi tertunda. um, Tertunda karena ini, tapi nanti akan gue bikin kok. Oke. Um, tapi ya we'll see how many people join it. Tapi yang gue selalu anggap menarik adalah, apalagi di dua batch terakhir sih terutama, di bengkel acting Kuma mulai banyak filmmaker yang masuk, Hmm. yang sama sekali tidak ada punya rencana jadi aktor, tapi ada director, ada penulis. Yang kemarin lucu lagi adalah di batch 5 bengkel acting Kuma kemarin, batch 6 kemarin ada satu DOP Hmm. yang pengen karena dia selama ini dia baru juga jadi DOP, tapi masih belajar juga, tapi merasa kayak dia sering punya kekesalan sama aktor
kalau saat framing dan segala-gala, dan dia bukannya menyimpan kekesalan itu, tapi mau tahu sebenarnya di otak aktor tuh apa sih gitu, supaya mungkin kalau gue paham gue nggak akan jadi kesel sama si aktor gitu. Dan ternyata dia bilang iya, gue setelah itu jadi gue nggak akan ngomel lagi sama aktor after this gitu. Nah, tadi kita udah bahas tuh ya, udah sempat mention dikit soal apa ekspektasi aktor dari sutradara. Kalau lo ngeliatnya gimana? Apa sih yang dibutuhin aktor dari seorang sutradara tuh apa? Sebenarnya gini sih, aktor itu cuman butuh, cuman tahu kenapa, basically dia cuman butuh tahu kenapa dia harus melakukan segala hal yang harus dia lakukan di script. Mhm. Dan kenapa itu juga bisa berakar dari background karakter ini yang memotivasi dia menjadi seperti itu. Kenapa? Apa? Tapi pada jawaban simpelnya adalah sutradara itu kan mau dari aktor, they want sesuatu ya. Mereka pengen apa? Mhm. Nah, jangan pernah bilang sama aktor, gue pengen ini, ini apa yang gue mau. Gitu. Result direction ya. Iya, Result. jangan, Ya. jangan. Kasih tahu kenapa, lalu si aktor sendiri dengan segala training dan prosesnya akan mencari how to get there dengan kenapa itu, dan ujung-ujungnya dia akan memberikan lo apa yang lo mau. Jadi kasih kenapa, mereka cari bagaimananya, lalu mereka akan memberikan apa. Give them a why, they'll find the how to give you your what. Pada dasarnya itu sih menurut gue. Itu Oke. doang yang Oke. Nah, dan ruang nah, untuk ruang untuk mencoba beberapa how. Aktor oke. suka kalau misalnya dikasih, kalau misalnya ada waktu dan sempat untuk mereka mencoba lebih dari satu approach. Kalau gue sih selalu membiarkan aktor, misalnya uh, gue selalu minta take pertama minimal yang gue mau, the way yang dengan notes dari gue gitu, dengan kenapa dari gue. Tapi kalau take pertama atau kedua udah bagus, untuk take berikutnya kalau ada waktu gue akan bilang give me something different. Dan Mhm. itu menurut gue aktor suka atau digituin, karena gue pribadi kalau ketika gue acting gue seneng banget kalau dibilang ya udah give me something different. Oke. Or yang beberapa kali kejadian gue sama Joko adalah ya begini, kayak terus aja, dan Mhm. gue disuruh manjangin scene-nya gitu, dan itu selalu Mhm. menyenangkan, Mhm. itu selalu menyenangkan. Iya, kalau dari perspektif director sih justru itu, Paul. Kayak magic tuh kadang terjadi ketika ketika lu menunda bilang cut. Jadi Ya, ketika lu menunda bilang cut itu biasanya magic terjadi tuh. Ada aja karena ya pada hal-hal yang lucu. karena pada dasarnya serious actors love to play. Hmm. uh, we love to play with our characters, we love to try mencoba berbagai option dengan karakter kita, karena itu fun gitu. Jadi ketika Hmm. dikasih ruang sama sutradara, asik, we enjoy it. Iya. Nah, tadi kita udah sempat bahas dikit tuh soal result oriented direction. Kalau lo Ya, ada nggak sih direction kayak apa lagi sih yang nggak disukain sama aktor? oke. Kalau result oriented direction itu kan kayak it's too little, not enough ya. Hmm. And then there's micro directing. um, the total opposite of that. Ini juga the quickest way to piss off an actor. Uh, gue pernah ngalamin, dan gue yakin beberapa kawan-kawan yang um, nonton juga pernah ngalamin, aktor. Satu director whom I shall not name, um, yang ngasih directingnya ke gue arahannya gini. Oke, Paul, lo masuk nanti dari pintu itu, lo jalan 4 langkah, lo tarik nafas, lo nengok ke kiri ke kanan, lalu lo duduk, lo ambil cangkir, lo minum,
tarik nafas lagi, letakkan gelasnya, dan lo rest your head on your hand, murung. Itu lo kayak bikin Okay. animasi, Paul, jadinya tuh. Exactly, that's what I said to the guy. Karena udah seharian kayak gitu dengan directing kayak gitu, gue mulai 4. By the end of the day, pas gue digituin lagi, gue samperin direkturnya, bilang, Mas, bukannya tanpa mengurangi rasa hormat ya, tapi kalau Mas ngasih direction gitu ke aktor, mendingan Mas bikin animasi aja. Uh, karena that's not how you direct actors. It's like, ya bener kata lo, kenapa enggak lo sekalian animasi atau pakai marionette aja, anjing gitu kan, belin gitu. Pakai manekin. Iya, itu sih, itu dua hal yang benar-benar, either actors find it very difficult kalau they don't get enough. They also find it very difficult if they get way too much. Seperti itu. Terlalu dikontrol sampai ke gerakannya. Aktor tuh suka too much kalau too much itu dalam bentuk karakter background. Biasanya kalau dikasih karakter background yang panjang berhalaman-halaman tuh, there's no such thing as too much. They will read it. Serious actors will read it. They need to know who they are. Dan akan ngulik sendiri juga dengan proses-proses mereka. Gue suka banget bekerja sama beberapa director yang gue mereka nggak peduli scene gue cuman 2-3 scene, tapi tiba-tiba pada saat reading sama mereka gue dikasih beberapa lembar karakter background. Kayak ini karakter lo ini. Kayak kemarin yang gue paling suka tuh, I love working with Joko, especially di Gundala. Gundala kan gue paling cuma 3 scene. Dan tapi gue langsung tahu nama karakter gue siapa, orang tuanya siapa, dia SD di mana, SMP di mana, kuliah dia di mana, apa yang terjadi pada saat dia kuliah, sampai membuat dia menjadi seorang yang sangat konservatif, sampai jadi politisi konservatif. Gue dijelaskan backgroundnya. On one sheet of paper, 2 sheets of paper, dan didudukin dan dijelasin sama Joko. He sat me down and itu one on one told atau me all gimana? this. One on one. Oke. Okay. Padahal I was just 3 scenes. Dan Gundala adalah film yang speaking parts kayaknya almost 100. It's like a massive film. Tapi he took the time to do that. And so itu menyenangkan sekali. Itu sih, itu idealnya kan banget tuh. Iya. Nah, itu kan sebenarnya ini juga tadi sempat ngomongin micro direction kayak gitu. Nah, kalau misalnya aktor dikasih karakter background setebel itu, apakah itu lo anggap sebagai micro direction juga atau enggak? Enggak. Gue nggak nganggap itu micro direction karena itu adalah bahan bakar yang kita butuh untuk ngedevelop karakternya. Yang gue anggap micro direction itu adalah ketika sampai gestur diatur, sampai semua di timing, jalannya harus berapa langkah, harus nengok ke sana ke sini tanpa motivasi yang jelas. Kenapa gue nengok? Kenapa gue harus tarik nafas di sini? Kenapa harus 4 langkah dan tidak 5 langkah kecil? Gitu. Kayak kenapa, karena kenapanya tidak dijelaskan. Sedangkan kalau misalnya karakter background banyak, itu kita dikasih kenapa banyak banget. Jadi kita mainnya jadi asik. Iya. Tapi biasanya kalau kayak gitu ya, misalnya lo mengembangkan karakter background itu akhirnya dikembangkan bersama. Apakah aktor lebih suka dikasih space untuk tetap juga kontribusi untuk ngembangin aktor dari karakter background tersebut, atau terima jadi misalnya ini karakter background lo, gue jelasin, udah kayak gitu? Karena menurut gue pun ketika dikasih karakter background yang banyak kayak gitu, aktor masih punya ruang untuk menginterpretasinya. Oke. Masih punya ruang untuk mengaplikasikannya ke adegan-adegan dan ke momen-momen yang ada di skrip. Itu masih ada ruang main, tapi ruang main dengan
ini mainannya ini silahkan main gitu. Mhm. Kalau gue pribadi sih gue suka itu, suka dikasih bahan yang lengkap, tapi juga sangat suka ketika direkturnya ngajak gue ngobrol dan bilang, menurut lo karakternya gimana? Yuk kita obrolin bareng gitu. Jadi dua hal itu nikmat sih bagi gue. Uh, gue cuman yang sering bikin gue agak pusing adalah ketika tidak mendapatkan apa-apa. Karena gue tahu bahwa tugas gue sebagai aktor di situ ada untuk melayani cerita dan melayani visi sutradara terhadap ceritanya. Itu tugas utama seorang aktor gitu. Mhm. Tapi ketika kita mau melayani visi si sutradara, sedangkan sutradaranya tidak bisa menyampaikan visinya dengan baik ke kita bingung dong. Apa Mhm. yang mau kita layani ya gitu. Jadi kita lebih tergantung ke skripnya aja yang memberikan kita apa dan menggunakan ilmu-ilmu yang kita punya dan skill pengetahuan yang kita punya untuk menggali dari skrip aja kalau misalnya tidak didapat, tidak diberikan oleh orang lain gitu, oleh si sutradara. Karena Oke. Nah, sekarang gue selalu ngajarin kalau gue hmm, mau tambah satu hal, aktor itu mainnya di 5 hal. Di rasa pertama, rasa nyambung ke nalar, nalar nyambung ke tubuh. Lalu kalau 3 hal ini masih kurang, kita menggunakan experience, memory, lebih tepatnya. Lalu hmm, yang kelima adalah imajinasi untuk melengkapi keempat itu. Nah, kalau misalnya sutradara tidak turun tangan dengan cukup informasi, imajinasi ini masuknya lebih cepat. Dan ya. kadang-kadang imajinasi ini resikonya agak besar karena bisa bentrok dengan apa yang dianggap sutradara. Apa yang diinginkan Hmm. sutradara. Gitu. Dan resiko juga menaklukkan tadi yang di atasnya menaklukkan nalar, menaklukkan Iya, ingatan, iya memori, benar, memori tubuh. benar, Iya. benar. Nah, Paul, sekarang misalnya kita ganti deh perspektifnya itu dari Hmm. sutradara. Kalau lu sebagai sutradara, apa sih yang dibutuhkan sutradara dari seorang aktor? Jadi pertanyaan sama cuma diganti nih. Kalau gue sih, yang gue butuhkan adalah aktor yang bisa diajak ngobrol. Um, adalah yang gue cari adalah koneksi komunikasinya itu enak atau enggak. Gue lebih suka casting tuh ngobrol daripada nyuruh aktor baca skrip. Gue kalau mau bekerja sama aktor, gue pasti tes pertamanya adalah ngopi yuk. Gue bisa nggak Hmm. ngobrol sama nih orang? Um, itu satu. Dan kalau misalnya dalam situasi screen test atau casting, selain ngobrol, gue mencoba melihat mereka menjalani satu atau dua adegan dengan berulang-ulang dengan berbagai notes dari gue. Ya. Karena yang menurut gue nih cari utama oleh seorang director adalah, I mean correct me if I'm wrong, directability yang dicari. Hmm. Directability adalah kemampuan si aktor memproses Iya. direction atau catatan. Iya. Uh, karena gue yakin nggak ada director yang waras di dunia ini yang mengharap si aktor nongol dengan bisa siap 100%. Hmm. Ya kan? Kita dapat 50% aja kadang-kadang udah girang. Hmm. Tapi gimana caranya dari 50% itu kita sebagai aktor bisa nanamin 50%-nya lagi. Sebagai director, sorry. Dan itu bisa kita tanamin kalau si aktornya bisa memproses notes dari kita Iya. dan direction dari kita. Yang paling gue nggak suka adalah ketika aktor yang sudah kekeh dengan metodenya sendiri, dengan interpretasinya sendiri, malah to be honest kadang-kadang untuk beberapa aktor dengan template perannya sendiri, di mana dia nggak mempan sama notes, Hmm. gitu. Dan ketika nggak mempan sama notes, ya I'm sorry, tapi you've become completely useless for me as a director. Ya kan? Ya kan? I mean, itu Gue kan, sering nemu sih itu kayak gitu tuh di casting iya, casting. itu kayak kamera, tapi kameranya lensanya fix, nggak bisa diganti dan nggak bisa di zoom atau difokusin gitu aja gitu. Ya kan?
Kan Jadi udah menyebalkan gitu gitu. doang doang, Pe. Iya, Beberapa kali udah gitu doang. iya. Nah, ini gue juga pengen ngomongin soal ini. Tadi udah sempet kebahas juga soal baca naskah. Hmm. Karena ini juga sih kemarin gue ngobrol sama sama Regas gitu-gitu. Kita dapat kesimpulan kalau membaca naskah itu tuh juga juga butuh skill. Ya, Eh, apa namanya? Nah, menurut lo aktor itu juga juga perlu itu nggak sih? Perlu skill untuk membaca naskah, oh lalu sangat, mengetahui ini dramaturgi, pembabakan gitu-gitu. Menurut lo gimana? sangat, sangat perlu. Em, di bengkel acting Kumawa, Kiva and I teach acting dengan Kiki sama Tasya, itu one of the things that we go through is script analysis. Dan we go through the process of script analysis, apa saja yang harus diidentifikasi, um, steps-nya apa aja, dan kita selalu menanamkan pada aktor uh, minimal, minimal itu 5 kali baca di awal, Hmm. minimal 5 kali baca beginning to end. Dan baca pertama itu hanya untuk membaca. Lalu setelah itu lo temukan tempat lo dalam cerita. Apa? Hmm. Lalu lo temukan fungsi lo dalam cerita apa dan personal arc karakter lo in relation to in relation to the whole story arc of the film. Hmm. And you start to study your relationships with the people, other people in the film. Jadi ada memang banyak stepnya. Tapi itu menurut gue pemahaman the whole character arc of the story, berubahnya kapan, when does act 1, 2, 3 begin and end, correlation setiap karakter terhadap plot dan subplot, itu perlu diketahui oleh aktor. Gue selalu bilang bahwa gue nggak peduli lo cuma di hire buat 1 atau 5 scene, lo baca the whole damn script. Hmm. Karena lo harus tahu fungsi lo di cerita itu apa, Ya. gitu. Karena bisa aja ya, oke lo nongol cuma 1 scene. Tapi kalau lo nggak baca skrip, lo nggak akan tahu bahwa ternyata di 11 scene sebelumnya nama karakter lo disebut terus. Hmm. Betul. Gitu. Ya. Nah, itu that's why you need to read the whole thing. Ini benar yang dikatakan ini Laras anak bengkel acting Kuma juga. Lo Hmm. harus nemu objektif lo sebagai aktor per adegan and in relation dengan objektif lo for the whole story. Hmm. Gitu. Dan objektif dari keseluruhan cerita itu juga. Ya. Itu penting Super banget. objektif. Hmm. Yeah. So I really do think that actors do need to know that. Salah satu hal yang ya tadi kita ngomongin director perlu belajar acting. Nah, salah satu yang kami juga coba ngajarin ke aktor adalah this is what directors think about. Hmm. Hmm. We teach them mise-en-scène, the basics of mise-en-scène, elemennya apa aja, dan kira-kira ini yang ada di pikiran director pada saat mereka ngedirect lo. Jadi jangan manja, karena the director is thinking about at least 9 different things at the same time. Hmm. Dan mungkin di adegan ini, di one particular scene yang dia lagi kerjain, fokusnya bukan ke aktor, tapi ke environment atau visual. Jadi jangan merasa dicuekin kalau lo tidak terlalu disentuh di sini. Hmm. Lo nggak akan pernah tahu fokus si director per scene apa. Jadi kalau lo paham mise-en-scène dan paham segala hal tentang basicnya yang dipikirin director, lo akan lebih pengertian kalau directornya untuk beberapa momen lebih mikirin hal yang lain. Karena setiap director punya fokus berbeda untuk adegan-adegan tertentu. Gitu. Hmm. Jadi menurut gue bukan hanya penting untuk director tahu cara kerja aktor, tapi aktor juga harus paham dramaturgi, pembabakan, dan mise-en-scène. Ya. Ya, gue setuju sih. Pas ini juga ya proses kemarin tuh gue sempat coba nyeritain kayak yang tadi kita lo bahas juga tuh Paul, kayak
kapan akhir dari babak pertama, kapan turning point pertama, kapan turning point kedua, midpointnya yang mana, itu membantu banget tuh jadi aktor langsung tahu scene-scene mana sih yang penting, golden scene turning point-nya mana, dan kapan kita harus ngasih treatment khusus ke sebuah adegan, itu kerasa sih, Paul. Ya, itu penting banget. Dan I think a really good professional actor will know this instinctually tanpa harus dibilang. Ya. Tapi itu sebenarnya proses yang ini juga nggak sih, Paul? Sebenarnya kan karena yang ada penulis, ada sutradara. Kadang kalau penulis dan sutradara satu orang lebih enak karena dia tahu turning point dan gitu-gitunya. Nah, kalau dari aktor tuh mengharapkan sesi diskusi tentang itu nggak sih? Tentang dramaturgi tadi. Misalnya ke penulis, sutradara duduk bareng untuk ngasih diskusi mana turning point, mana akhir babak pertama, mana midpoint. Kalau aktor mengharapkan itu nggak sih sebenarnya? Itu penting sih sebenarnya mereka tahu, tapi lebih dari sutradara. Gue kadang-kadang ya gue pernah dalam situasi di mana sutradara ngebolehin gue ngomong sama penulisnya, tapi ternyata penulisnya sama sutradaranya tidak on the same page. Oke. For certain things, that gets confusing for actors. Nambah PR. Jadi iya, jadi gue selalu menyarankan skip the writer. I'm sorry to writers out there, I'm a writer too, but as an actor skip the writer, karena ujung-ujungnya the director's decision, approach-nya mau kayak gimana. So I don't think for an actor it's necessary to speak to the writer. Nggak perlu ngomong sama penulisnya, kecuali penulis memang sutradaranya meminta kita ngomong sama penulisnya. Baru ayo boleh. Tapi yang penting adalah komunikasi dengan si sutradara sih, sangat penting. Sutradara ya, bukan acting coach, maaf. nanti kita bahas itu juga penting tuh. Acting coach. Nah, ini kan tadi tuh ada istilah ini, Paul, actors director. Lo bisa jelasin nggak itu apa? Actors director. Well, I guess you could say I'm one of them. Karena seperti kita bilang tadi, setiap director punya emphasisnya sendiri, apa yang mereka lebih mau berkomunikasi lewat gambar kah atau apa gitu. Kalau gue dari dulu sih gue selalu mikir bahwa penekanan gue lebih ke cerita dan pemain. Itu makanya salah satu kritik yang paling sering gue terima di film-film gue awal adalah detail visualnya biasa aja atau ada yang kurang. Gitu. Karena memang attention gue selalu tidak terlalu ke visual dulu. Baru hanya beberapa tahun terakhir gue mulai sharpening my visuals. Jadi ya menurut gue actors director is somebody yang kayak gitu, yang kayak memang punya penekanan khusus ke performance seorang aktor, bahwa itu adalah metode utama di mana dia mau bercerita gitu. Cara dia mau bercerita paling utama lewat si aktor, lewat karakternya. Nah, lu kemarin tuh beberapa Go ahead. Gue ya beberapa hari yang lalu lu sempat mention soal Bang Joko. Lo yang lu cerita soal karir acting lo itu kan sempat mention soal Bang Joko. Lu bilang lu akan dengan senang hati acting di apapun perannya yang dikasih Bang Joko. Nah, kalau menurut lo Bang Joko itu actors director juga atau enggak? And apa yang bikin dia spesial menurut lo? I think menurut gue dia bukan hanya, ya bisa dibilang yes, dia actor director, because he understands the importance of acting sekecil apapun. Tapi gue merasa dia sebagai director dia benar-benar all round perfectionist. Kayak dia memikirkan semua detail, termasuk acting. Makanya ketika peran sekecil apapun dia akan tetap turun dan brief langsung, karena dia merasa, ini gue hanya mengada ya, mungkin dia merasa bahwa kalau satu peran kecil yang nongol cuma satu scene ini dia off, it will ruin the balance. Gitu. Gue merasanya dia benar-benar like all around every element diperhatikan secara sama.
secara detail. Kalau Joko sih gue merasa itu. Dan kenapa gue ngomong gitu soal Joko? Karena dalam pengalaman gue bekerja sama dia, dan gue sudah bekerja sama dia sebagai pemain dan juga sebagai direct dia sebagai pemain gitu. Hmm. Um, dan it's always really fun to work with him. Karena dari perspektif aktor, gue selalu diberikan bahan bakar yang cukup banget dari Oke. Joko. Selalu, he gives me enough to play with. Tapi juga nggak micro directing. Dia cuma bilang, ini bahan lo, go. Dan dia sering banget yang tiba-tiba menunda cut, seperti lo bilang tadi. Hmm. Yang gue dikasih gini, 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 gini. Gitu. Dan gue, ya udah, I play. And that's always so much fun. Sebagai director, gue mendirect Joko, itu juga sama. Because he has fun. Gitu. Hmm. And he really enjoys the process as an actor juga. Jadi when I give him something to play with, he really goes for it. So it's he practices what he preaches lah. Oke. Gitu. Jadi ketika dia jadi aktor, dia menjadi aktor yang dia inginkan. Gitu. Dan kurang lebih sama kayak gue. Gue kalau menjalankan profesi gue sebagai aktor, itu gue sebagai aktor yang gue inginkan kalau gue direct. Hmm. Gitu. Oke. Ya. Ini kita lompat sedikit nih, Paul, ya. Soal Oke. acting Indonesia. Eh, Kan acting itu sebenarnya adalah olah tubuh ya. Jadi soal gerak tubuh. Dan kalau kita ngomongin gerak tubuh, berarti itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kita, aspek sosiologis yang ada di luar tubuh sebenarnya. Nah, menurut lo itu berpengaruh nggak sih dalam ada nggak sih sebenarnya yang disebut acting Indonesia? Maksudnya, apakah kita gerak tubuh kita sebagai aktor Indonesia itu berbeda dengan tempat-tempat lain? Menurut lo gimana? Oke, pertama gue harus mengkoreksi sesuatu. Gue tidak merasa bahwa acting itu adalah olah tubuh. Oke. Acting itu adalah olah rasa. Tubuh mendukung rasa. Tubuh digerakkan oleh rasa. Jadi urutannya selalu rasa, nalar, tubuh. Gitu. Jadi tubuh akan mengikuti rasa. Dan kalau kita bawa elemen kultural, tubuh akan mengikuti rasa sesuai dengan kultur yang Oke. kita biasa. Gitu. Tapi menurut gue tidak ada yang namanya acting Indonesia dalam tanda kutip, karena rasa adalah sesuatu yang universal. Paling ya cuman ya secara natural tubuh akan mengikuti kultur si karakter. Berdasarkan pengalaman dari hasil menalarkan peran yang berangkat dari merasakan dulu. Jadi kan kita merasakan, menalarkan, lalu menggerakkan. Menggerakkan itu tahap ketiga setelah dirasakan dan dinalarkan. Gitu. Jadi kalau misalnya karakternya Indonesia banget, atau Jawa misalnya Jawa halus orang keraton misalnya, itu udah dinalarkan kan, orang keraton tuh geraknya kayak gini gini gini. Lalu pasti tubuh akan mengikuti itu. Gitu. Tapi semuanya dimulai dari rasa dan nalar. Jadi menurut gue karena itu tidak ada yang namanya acting Indonesia. Karena semua aktor di seluruh dunia pun menurut gue mulai di tempat yang sama, yaitu rasa. Oke. Tapi apakah kemudian itu bisa mempengaruhi directing, misalnya tempo gerakan, tempo adegan, dan sebagainya. Apakah itu mempengaruhi atau enggak, Paul? Enggak juga sih menurut gue, karena tempo itu pada akhirnya adalah kontrol si sutradara kan, yang dia mau atau apa dari seorang aktor. Dia bisa bilang sama aktor ini terlalu cepat, itu terlalu lambat, itu terlalu kontemplatif, harus lebih gimana gitu untuk kontrol temponya. Dan menurut gue tempo itu pun juga kalau dikontrol sutradara pun juga itu sangat tergantung pada referensi film si sutradara atau referensinya. Apa referensinya benar-benar cuman
hal-hal yang sangat Indonesia dan elemen-elemen kultural yang sangat kental di Indonesia, kalau gitu ya mungkin bisa dibilang dia sutradara Indonesia banget gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya sutradaranya yang referensinya tidak dari Indonesia, lebih universal, apakah dia tidak bisa dibilang sutradara Indonesia gitu? Ya Ya. kan? Nah, Hmm. menurut gue sih, gue selalu ya mungkin maaf ya kalau kedengeran agak cynical atau nyebelin, tapi gue sering gatel kalau misalnya orang memberikan paspor ke karya seni. Hmm. Karena gue merasa seni itu universal, nggak punya paspor. Kenapa sih harus dilabelin ini film Indonesia, ini seni rupa Hmm. Indonesia? Ya memang elemen-elemen kultural itu menarik kalau dimasukin, dan tapi menurut gue it doesn't have to separate it from other art. Hmm. It becomes part of this whole universal thing which is art gitu. Jadi gue sering gatal kalau ngelihat karya seni dikasih paspor. Karena ujung-ujungnya kalau lu balik ke tadi ya ujung-ujungnya rasa juga ya. Maksudnya kalau bukan Ya, cuma acting tapi maksudnya film secara general sebenarnya juga rasa kan. ya, Yang setuju. ditawarkan itu rasa Setuju. sebenarnya. Ya, setuju. Setuju. Nah, kita pindah ke ini nih topik yang tadi kita udah bahas tadi sedikit, acting Ah, coach. Karena ini yes. fenomena yang menarik banget sih menurut gue di Indonesia, acting coach ini. Nah, Ya, eh, sejujurnya gue ini kan gue lagi jalan film juga nih, dan gue memutuskan untuk meng-hire acting coach. oke. Tapi prosesnya sebenarnya sangat karena gue nggak mau di overlap. Gue sebagai saudara tuh gue nggak mau keputusan gue di overlap oleh acting coach. Ya, Jadi gue mentreat dia itu sebagai konsultan sih sebenarnya. Karena kan ada banyak teknis-teknis acting yang gue mungkin belum sampai, jadi gue juga perlu belajar, dan ya. akhirnya gue juga jadi belajar gara-gara itu, makanya ditreatnya konsultan. Tapi semua visionnya itu ada di gue, keputusan-keputusan yang gue pengen selalu di gue. Kalau lo ngelihatnya itu yang ideal atau enggak, terus menurut lo acting coach secara keseluruhan guna atau enggak jadi? Dan lo hadir kan setiap kali coaching? Oh iya pasti, selalu. Ya, itu yang bagus. Menurut gue itu ideal. Karena lo udah ada fungsi jelas. Lo menggunakan acting coach agar lo tahu gimana cara berkomunikasi. Uh, dan gue yakin kalau misalnya mulai nyaman, gue yakin gue punya kecurigaan di film panjang kedua lo mungkin lo nggak butuh. Gue udah berpikir kayak gitu sih. Ya, ya. Ya. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Itu menurut gue it's a good function for an acting coach agar sutradaranya paham bahasanya. Hmm. Um, yang gue sering tidak setuju adalah ketika itu dilepas, gitu. Hmm. Ketika itu dipakai kasarnya gini, lo akan duduk sebagai director, lo akan duduk sama DOP dan lo akan bilang bahwa visual lo pengennya kurang lebih moodnya seperti ini, colornya seperti ini, rasanya seperti ini. Lo akan menyampaikan visi lo ke DOP, langsung ke DOP kan. Hmm. Gimana rasanya kalau misalnya ada visual coach, Iya. Yeah. di mana lo ngomong sama orang ini yang lebih tahu bahasa gambar untuk Hmm. ngomong sama DOP. Hmm. Lo digampar nggak sama DOP-nya? Ya Sambil kan? lempar. Iya. Nah, itu kurang lebih sama gitu. Soalnya kita sebagai aktor kita butuh tahu si visi si direkturnya. Maunya dari apa. Dan menurut gue hubungan direktur sama aktor itu harus dekat. Hmm. Harus ada trust di situ. Dan trust itu tidak bisa dibangun lewat acting coach. Maaf. Hmm. Ya. Itu susah sekali. Bahkan Um, di Indonesia sering banget terjadi nih ya. Gue udah cerita yang udah sering banget gue denger sih. Pas rehearsal semua dipimpin oleh acting coach. Jadi semua keputusan blocking ketika rehearsal itu diambil oleh acting coach. Nah, giliran pas datang ke set, baru pertama kali ketemu dipatahkan oleh sama sutradara. director, semua salah. Jadi Ya, semuanya ulang lagi dari nol gitu. ya, itu terjadi sering sekali dan um, bentar gue oles krim anti julid dulu. Um, itu um,
sering sekali terjadi ke nama-nama yang surprisingly besar. Mhm. Ya. Dan gue sebenarnya juga nggak paham karena gue merasa kalau kalau gitu lo sudah karena lo punya acting coach, lo sudah merampok diri lo dari hak berkomentar, Iya. gitu. Karena kalau misalnya lo nggak bisa bilang itu salah, cause you weren't there. Yang salahnya adalah you were not there. Itu salahnya. Maaf gitu. Yang salah bukan si aktor karena tidak bisa memberikan yang lo nggak yang lo inginkan. Yang salah adalah you weren't there to tell them what you wanted. Mhm. Hmm. Gitu. Gue tuh Dan ya itu sih gue kayak gitu. karena Karena yang gue yang sering gue kesal banget ngalamin itu. iya yang gue ngerasa gue terbantu banget dengan acting coach ya itu tadi sih sebenarnya di level-level teknis yang gue akhirnya jadi observant dan benar di film mungkin setelah ini gue jadi udah tahu gue harus ngapain kan. Ya, Kalau ya. sekarang gue ya sekalian observe dan mempelajari teknis karena teknis banget menurut gue Bisa pernapasan teknis gitu tuh teknis ya. banget. Bisa teknis banget. Gue merasa sih yang lo lakukan benar ya. Belajar acting dulu, take an acting course, lalu habis itu hire an acting coach for you to observe prosesnya kayak gimana, tapi lo hadir terus Hmm. dan dia menjalankan yang lo inginkan dan visi lo, itu udah benar sih menurut gue untuk first time director tuh like Dan itu very aja smart decisions itu ya. aja itu aja Paul itu masih sering ini loh sering overlap kayak ketika misalnya nyobain adegan terus ketika gue baru mau komentar tim acting coach juga komentar jadi ya banyak banget komentarnya kan padahal sebenarnya yang gue harapkan sih aktornya dengerin gue kan ininya jadi itu Iya. pun masih proses yang menurut gue itu perlu walaupun udah dibahas di awal dibahas untuk kayak ya udah gue lo konsultan semua vision dari gue tapi tetap aja karena kebiasaan itu masih sering overlap. Nah itu sering jadi sumber kepusingan juga bagi aktor. Iya. Yeah, who do I listen to? Mhm. Nah, Kasian aktornya. tadi tuh di atas nih, ini gue masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ini yang tadi udah masuk ya. Oke. Tadi tuh ada yang nanya, apa aja yang harus dikulik aktor saat director minta something different? Ya, menurut gue ketika pada saat lo ngerjain PR, lo kan akan milih kira-kira lo akan ngambil angle yang mana gitu. Tapi pada saat lo ngerjain PR karakter dan preparation scene per scene-nya, jangan pernah menyiapkan satu hal saja. Hmm. Lo harus ada cadangan. Aktor tuh harus bisa punya penawaran lebih dari satu. Jadi ketika directornya bilang try something else, you have it prepared. You already know. Oke, pertama awalnya gue angle-nya mungkin gue bawa dengan semua tone gue tekan, emosinya gue tekan, gue suppress. Mungkin give me something different. Ini mungkin gue lepas, Hmm. lebih emosional, lebih dinaikin lebih sedikit gila nih di penawaran berikutnya gitu. Nah, menurut gue itu sudah harus lo kulik sebelum lo datang. Hmm. Jadi bukan dikulik di tempat. Itu sudah ada di kantong lo. Ketika itu diminta, bisa lo keluarin. Kalau nggak diminta, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi Gue sebenarnya ngerasa gitu. percobaan-percobaan ini bukannya justru harusnya terjadi ketika rehearsal, bukan di set. Iya, itu indahnya kalau misalnya ada rehearsal dengan direkturnya langsung. Itu Hmm. pentingnya ada rehearsal dengan direkturnya langsung. Bukan rehearsal dengan acting coach lagi. Maaf ya, gue bukannya mau mematikan rezeki kawan-kawan acting coach. Karena menurut gue bukan salah mereka. Hmm. Hmm. Tapi salah direktur yang meng-hire mereka. Maaf ya. Uh, tapi ya itu ya gue merasa kalau misalnya mereka selisih director turun tangan dan ngasih ruang itu di rehearsal, ya itu menyenangkan sekali bagi aktornya. Jadi dia udah bisa nemuin option-option itu gitu. Tapi kadang-kadang director kan pengen surprises juga tuh.
Mhm. Kadang-kadang dia pengen ngetes si aktornya nih ngulik nggak sih, aktornya Mhm. belajar serius nggak sih, dan tiba-tiba di lapangan dia bilang give me something different. Mhm. You have to be, as an actor, you have to be ready for that. Paling spend 3 seconds to internally say fuck, 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 and then and then decide what to do gitu. Mhm. Gitu. Tapi lo harus menyiapkan sesuatu sih menurut gue. Nah, ini ada pertanyaan lagi tadi, ini juga bagus. Apa sih yang bikin director khawatir sampai akhirnya melakukan result oriented direction? Menurut gue sebenarnya bukan hanya kekhawatiran ya. Kekhawatiran ini adalah bahwa mereka tidak akan dapatkan emosi persis atau penyampaian emosi persis yang mereka inginkan. Itu mungkin Hmm. kekhawatirannya. Tapi yang gue perhatikan sebenarnya bukan hanya kekhawatiran, tapi some just don't know how to say what they want. Ya. Some directors just don't know the language, nggak tahu Hmm. bahasanya aja. Gimana caranya agar si aktor bisa sampai ke tempat yang mereka inginkan. Ya. Bahasa aktor itu agak ya beda dengan bahasa directing gitu. Jadi director harus kayak director tahu istilah-istilah, harus tahu istilah-istilah teknis kamera untuk berbicara dengan DOP. Hmm. Gitu. Jadi dan ada istilah-istilah teknis acting atau istilah-istilah acting yang si director perlu untuk bisa ngomong ke aktor. Dan gue merasa sih masalahnya ujung-ujungnya dia mereka tidak tahu harus apa yang harus diomongin ke aktor ya, tidak tahu caranya gitu. Hmm. Jadi bukan kekhawatiran, lebih ketidaktahuan Iya. Itu menurut menurut gue gue. penting juga sih buat director, cara lo menyampaikan, karena sering banget kan terjadi ya, lo tahu di kepala lo tahu, tapi ketika nyampe Mhm. di mulut lo nggak tahu caranya gimana, akhirnya terbata-bata. Ya Dan komunikasi itu penting banget. ya penting banget sih buat director. Hmm. Tapi eh juga bukan hanya, tapi kayak variasi komunikasinya juga mau ke setiap chief, ke setiap elemen dalam tim lo, jenis komunikasinya tidak bisa sama gitu. Itu yang penting juga. oke, ini ada pertanyaan lagi. Menurut Mas Paul, seperti apa idealnya seorang director di mata aktor? Tadi udah sempat kita bahas sih sebenarnya ya. Ya, yang ngasih ruang dan ngasih informasi. Kasarnya itu sih. Itu aja sih ke direct answer-nya, short answer-nya. Ruang dan informasi. Iya, Ya. oke. Ini masuk ke topik terakhir nih, soal bengkel akting Kuma. Gue ngikutin banget sosial media bengkel akting Kuma. Terus Hmm. ya gue ngeliatin juga lulusan-lulusannya. Bahkan ada beberapa yang udah pernah main dan nanti juga akan main nih di film gue. Gue jadi pengen Alhamdulillah. penasaran sih, lo tujuannya awalnya tuh apa sih pas bikin bikin bengkel akting Kuma? Sebenarnya gue sama Kiva sih tujuannya cuma merasa bahwa kami agak bosan. Udah 1 jam ya. Ya Paul, keputus sejam Oke. ya. Ya, Berarti ya sampai ya apa? lu dan Kiva. Ya kita untuk bengkel acting Kuma seperti gue bilang tadi karena kita punya sedikit kekhawatiran kenapa kok nama yang nongol itu aja. Sementara kita tahu banyak aktor bagus di luar situ. Mungkin karena mereka tidak terlatih aja ya atau tidak terfokuskan gitu. The other thing adalah uh, kita juga menampung keluhan banyak director dan casting director
bahwa uh, kok susah ya nyari yang range-nya segini, kok namanya itu terus ya gitu, yang datang casting kok itu aja ya. Um, jadi kita merasa kayak yuk cari gitu. Uh, Cari dan bikin. Kita cari bahan mentahnya, aktor-aktor yang kira-kira punya potensi, lalu yuk bikin, yuk kita proses dari situ. Siapa tahu membantu. Gitu. Um, Kalau gue pribadi punya alasan yang sangat selfish pada saat itu. Mhm. Um, gue I wanted to have a group of actors I could talk to and shape from my own things. Hmm. Gitu. Iya, iya, iya. Itu salah satu motivasi gue pada saat itu, lumayan ada sisi egoisnya juga. Um, tapi yang gue tidak sangka, dan gue yakin Akiva juga tidak sangka, adalah how big it became. Hmm. Um, bahwa kita akan bisa sustainable selama ini, udah masuk tahun ke-5 sekarang. Um, dan juga bahwa anak-anaknya jadi komunitas, membentuk komunitas sendiri tanpa harus kita dorong. Komunitas mereka di mana saling support, saling bantu sama lain, satu sama lain. Mereka kalau casting tuh bisa berangkat langsung 10 orang sekaligus, barengan gitu. Hmm. Dan itu yang kami tidak expect sih, bahwa mereka jadi menurut gue membangun sebuah kultur yang sangat positif, dan sangat suportif sesama aktor, bahwa menunjukkan bahwa aktor itu nggak masuk akal kalau saling bersaing, mereka Hmm. malah harus saling dukung. Hmm. Dan itu yang gue kayak dari anak-anak itu, dan gue tuh merasa mereka menemukan itu sendiri gitu, dengan ngumpul. Mereka build this support system for themselves, dan it has become a support system for me juga gitu. And so it's wonderful, it's wonderful. Dari tadi nih komen-komennya anak-anak lo. Iya banyak ya, maaf ya kami menyerang langsung. This is how we are, we support each other. Ya, Nah, di bengkel akting Kuma tuh ada kelas apa aja, Paul? Boleh diceritain nggak kelas-kelasnya? uh, ba- ya basically untuk sekarang yang sudah jalan ada 2, yaitu basic yang benar-benar tanpa ada background acting sama sekali lo bisa ikut. Um, dan intermediate, intermediate itu kalau lo sudah punya background training acting dan sudah punya pengalaman gitu. Hmm. Um, untuk saat ini kita baru itu, tapi satu hal yang gue lagi sedang develop adalah yang directing, acting for directors itu. And the other thing that we are trying to develop right now is an online version, karena sering sekali kita ditanya sama teman-teman di luar Jakarta, kapan bisa bawa bengkel acting Kuma ke Surabaya, ke Yogyakarta, ke Kupang, malah waktu itu ada yang nanya gue. Ya kita bingung juga kan kalau misalnya harus bawa anak-anak ini, bawa satu tim berempat ke sana. Jadi kita lagi mencoba menggodok versi online ya, supaya bisa dibawa ke sana, ke kota-kota lain. Nah, itu ada yang nanya tuh, Yani nanya, bayar berapa, Kak Hmm. Paul? Untuk yang basic dan intermediate, itu fee-nya terakhir 4,5 juta. 4,5 juta itu 8 sesi, per sesi 5 jam, jadi total 40 jam. Dan kenapa kita selalu ditanya, kok mahal ya? Gitu. Dan memang gue akuin memang tinggi harganya dan berat. Um, tapi itu Hmm. alasan kenapa kita harganya agak tinggi, itu salah satu halnya adalah mengetes komitmen. Karena gue ngelihat banyak orang yang tidak mampu, mereka akan nabung buat itu. Satu. Dan misalnya di batch 3 nggak bisa masuk, tapi mereka nabung dulu, tiba-tiba di batch 5 nongol karena setelah nabung. Komitmen mereka jelas, itu satu. Hmm. Dua, karena kami tidak seperti
beberapa kelas acting lain yang bisa handle sampai 20 plus students. Hmm. Kami sengaja max 10. Gue pernah coba 12, it didn't work. Kita max 10. Karena kita harus bisa fokus dan mengetahui, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah tiap murid. Kalau kita terlalu 20 atau 30 orang, kita nggak akan mungkin melakukan itu. Jadi yang kita 4 mentor ini lakukan, itu salah satu alasan juga. Mentornya ada 4, Bung. Salah satu hal yang kita lakukan adalah kita mendiagnosa anak-anak yang masuk itu. Kira-kira harus diapain? Karena kita tidak merasa bahwa tiap aktor bisa dipukul rata dengan approach yang sama. Karena tiap aktor punya metode berbeda, punya cara berpikir berbeda, atau punya kekurangan dan kelebihan berbeda. Jadi sebagai acting coach, mereka sebagai mentor mereka, kita harus identifikasikan masalahnya apa dulu nih. Gitu. Kebutuhannya apa dulu. Dan kalau misalnya 20 anak, itu susah sekali buat kita melakukan itu. Jadi kenapa jumlahnya terbatas. Dan itu juga tadi anak-anak juga bilang bahwa ya after you join, you're part of the family. Dimana you continuously get information from us dan dari anak-anak yang lain. Ada network dari support system dan network informasi dari alumni-alumni yang ada. So far kita ada satu grup WhatsApp besar semua alumni, itu sudah hampir 80 orang isinya. Dan itu sering oper-operan infocasting. Dan juga nih si Yasmin bilang mentornya 4 dapat pakai lengkap karena kami juga setiap 4 ini punya spesialisasinya. Siapa aja tuh, Kalau gue akan lebih teori. Teori dan internal work. Kalau Kiva akan ke performance. He's very, very good at that. Si Kiki akan ke olah rasa, ke menerjemahkan rasa. Dan Artasha Sudirman lebih fokusnya hanya ke tubuhan. Membuat rasa bisa nyambung ke tubuh. Rasa nalar nyambung ke tubuh. Jadi di Bengkel Acting Kuba yang disebut Strong by Tasha, di mana setiap session minimal 1 jam mereka disiksa secara fisik oleh Artasha Sudirman. Itu untuk mereka bisa kenal tubuhnya. Jadi kita ngajarnya beneran dari all angles we can think of. Gitu. Yeah. Dan harus, karena begitu, harus diminimalisir jumlahnya. Kalau nggak pusing. We really don't want, pokoknya kita merasa kalau misalnya ada satu aktor yang masuk dan keluar dalam kondisi yang sama, tidak ada kemajuan, kami gagal. Kami merasa kalau 10 anak, 10 itu harus ada perubahan. Kalau ada satu pun yang nggak ada perubahan, tandanya ada yang salah dari cara kita mengajar. Basically gitu sih. Plus ini mentornya baperan semua, jadi langsung menanamkan secara investasi emosional ke murid-muridnya gitu. Jadi 1 Virgo sama 3 Cancer susah untuk gak baper gitu. Oke, Paul. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ada yang pertanyaan dari penonton juga nih. Ini terakhir, habis itu kita selesaikan. Oke. Biar lo ada live lagi nggak sih jam 9 ya? Seingat gue. Iya, gue ada live lagi jam 9. Iya, jadi biar bisa istirahat dulu lah. Charge HP. Mana tuh pertanyaan belum muncul. Duh, kok hilang pertanyaannya? Oke. Hilang, Paul? Ya, sudah. Udahlah. Oke. Nah, kalau gitu balik ke pertanyaan gue deh. Buat pertanyaan penutup nih. Oke.
Apa sih bedanya aktor sama bintang film menurut lo? Oke. Ini selalu di awalnya si oh ini ada nongol akhirnya pertanyaannya. Oke. Oke, aktor dan bintang film. Setiap di awal kelas Bengkel Elektrikuba kami selalu nanyain, kalian mau jadi aktor atau jadi bintang film? Kalau mau jadi bintang film ini kelas yang salah buat kalian karena kami tidak tahu caranya bikin bintang film. Kami tahu cara bikin aktor. Um, Perbedaannya adalah bintang film itu pertimbangannya terlalu banyak. Ketika mereka perform, mereka akan memikirkan image mereka, look mereka, reputasi mereka, uh, uh, di tabloid akan diomongin apa, fanbase mereka, following mereka, Hmm. uh, itu hal-hal yang akan merusak performance sebagai aktor. Karena aktor harus selalu kosong, tidak boleh takut tampil jelek. Tidak boleh mikirin oke okay, kalau gue seorang heteroseksual kalau gue main peran gay tiba-tiba nanti gue dianggap gay Hmm. gitu. Hal-hal seperti itu tidak boleh masuk ke pertimbangan aktor, sama sekali tidak. Tapi bintang film mau nggak mau secara karir dan secara profesi dia tergantung kepada fanbase dan persepsi orang, karena dia pengen dikenal, pengen terkenal dan pengen dicintai oleh massa, itu akan mempengaruhi performance dia sebagai aktor. Jadi dia bukan aktor, dia bintang film. Gitu. Oke deh. Itu sih perbedaannya. Sip. Itu aja Paul pertanyaan dari gue untuk malam ini. Thank Oke, you thank you Jason. Paul. Gue tutup bentar ya ke Oke. teman-teman ya. Teman-teman semuanya thank you udah nonton Siasat Sinema Live. Besok masih ada dua. Besok bakal bareng ngomongin film promotion and marketing bareng Ridla. Oh, Dan lusa masih ngomongin acting juga sama Eka Nusa Pertiwi. Florence yang akan oh. mandu. Ya. Jadi sampai jumpa di Siasat Cinema Live berikutnya. Thank you sekali lagi teman-teman. Thank Okay. you Paul. See you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.